Halo semuanya, perkenalkan nama saya Firman Jalaiya, NIM 110123091. Saya dari Prodi Informatika Reguler Sore semester 5. Sekarang saya akan membuat tugas UTS dari mata kuliah pemrograman Java yang diasuh oleh Bapak Fahmi Ruzik, STM.com. Di sini saya akan membuat presentasi video serta menjelaskan bagian-bagian apa saja itu, misalnya variabel, input scanner, output, dan lain-lain yang seperti yang ada di soal. Nah, untuk tidak berlama-lama lagi, mari kita langsung pada videonya. Let's go. Nah, sekarang kita berada di layar utama komputer atau laptop. Sekarang kita langsung buka saja aplikasi Apache NetBeans-nya. Nah, kita akan membuat project baru. Nah, karena program saya ini mengenai menghitung gaji karyawan, maka kita buat saja nama projectnya yaitu UTS Java gaji karyawan. UTS Java gaji karyawan. Nah, untuk penyimpanannya saya tidak akan browse lagi itu karena memang itu sudah saya buat filenya. Create main, kita hapus centangnya, baru kita klik finish. Oke, mohon maaf, laptopnya agak sedikit lambat. Oke, sekarang project kita sudah kita buat dan kita buat package-nya. Kita buat saja namanya menjadi perhitungan gaji. Oke, finish. Sekarang pada package-nya kita buat kelas baru. Kelasnya saya beri nama hitung gaji karyawan. Oke. Nah, ini adalah tampilan kalau misalnya kita sudah selesai membuat kelas baru. Nah, untuk itu agar tidak memakan waktu lama, saya akan mempercepat videonya. Nah, setelah saya selesai mengetik kode programnya, langkah pertama dalam pembuatan program Java itu adalah melakukan deklarasi variabel. Nah, variabel ini adalah tempat penyimpanan data dalam memori komputer. Dalam program saya menggunakan beberapa variabel seperti string golongan, itu untuk menyimpan golongan karyawan nantinya seperti golongan A, B, atau C. Itu fungsi dari variabel string golongan. Kalau untuk jam itu untuk menyimpan jumlah jam lembur yang akan saya input nanti. Nah, variabel dari double gaji pokok ini untuk menyimpan besarnya gaji pokok para karyawan.
double gaji lembur untuk menyimpan total keseluruhan gaji lembur. Sedangkan total gaji ini adalah menyimpan hasil akhir dari perhitungan mulai dari gaji pokok ditambah dengan gaji lembur. Selanjutnya, agar program dapat menerima data dari pengguna, saya mengimpor dan menggunakan kelas scanner. Scanner ini adalah kelas dari library yang memungkinkan kita membaca input dari keyboard. Nah, pada program saya mendeklarasikan objek scanner dengan perintah scanner input new scanner system ini dia. Objek ini memberi saya kemampuan untuk meminta meminta pengguna memasukkan golongan dan jumlah jam lembur. Pada program ini juga saya menggunakan kelas, saya mengimpor kelas dari decimal format. Pada bagian selanjutnya, saya menggunakan struktur control if untuk menentukan berapa gaji pokok karyawan berdasarkan golongannya. Perlu kita ketahui bahwa logika if ini adalah salah satu fondasi penting dalam pemrograman untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Nah, sesuai dengan soal yang sudah ada, gaji pokok karyawan berdasarkan golongan adalah seperti golongan A itu gaji pokoknya adalah 5 juta, golongan B gaji pokoknya 6.500.000 dan golongan C gaji pokoknya 9.500.000. Dengan logika if, program akan memeriksa golongan yang akan saya input nantinya. Jika golongan A, maka gaji pokok diberi nilai 5 juta. Jika golongan B, maka gaji pokok itu diberi nilai 6.500.000, dan jika program C, maka diberikan juga nilai 9.500.000. Bila pengguna atau bila saya misalnya mengeksekusi program ini dan saya memberikan perintah atau memasukkan golongan D, maka saya buat keputusannya, saya buat golongan tidak valid. Bagian ini merupakan pengambilan keputusan utama karena gaji pokok adalah dasar dari perhitungan lembur. Setelah gaji pokok ditentukan, saya melanjutkan ke perhitungan gaji lembur. Ini dia. Berdasarkan soal, gaji lembur dihitung berdasarkan jumlah jam lembur yang dilakukan oleh karyawan. Aturannya, 1 jam lembur itu adalah 30% dari gaji pokok. 2 jam lembur maka 32% dari gaji pokok. Kalau misalnya 3 jam lembur maka ada 34% dari gaji pokok. Begitu juga dengan yang lembur 4 jam maka dapat 36% dari gaji pokok. Sedangkan 5 jam atau lebih itu 38% dari gaji pokok. Nah, saya menggunakan struk if lagi untuk menentukan persentase sesuai jumlah jam lembur yang diinput. Misalnya, jam lemburnya itu 1 jam. Program langsung mengambil persentase 30%. Jika jam lemburnya lebih dari atau sama dengan
5, maka program otomatis memberikan presentasi 38%. Jika pengguna memasukkan angka 0 atau angka negatif, gaji lembur akan bernilai 0 karena tidak ada lembur. Logika ini sangat penting agar program mengikuti aturan penggajian yang ada di soal dengan tepat. Nah, tahap selanjutnya adalah perhitungan total gaji. Setelah mendapatkan gaji pokok dan gaji lembur, keduanya dijumlahkan untuk menentukan total pendapatan karyawan. Nah, rumusnya itu adalah total gaji sama dengan gaji pokok plus gaji lembur. Perhitungan ini memang sederhana, tetapi merupakan tujuan akhir dari program ini. Hasilnya kemudian ditampilkan kepada pengguna dengan format rupiah agar lebih rapi dan mudah dipahami. Nah, berikutnya untuk memperindah tampilan output, saya menambahkan garis pemisah. Ini dia judul program dan format rupiah menggunakan decimal format. Hal ini membuat output lebih profesional dan mudah dibaca. Hasil yang ditampilkan meliputi gaji pokok, gaji lembur, serta total gaji karyawan. Nah, sesuai dengan yang ada di dalam soal, saya harus minimal eksekusi 3 kali. Sekarang pada uji coba pertama kita eksekusi dulu. Mohon maaf. Nah, pada uji coba pertama saya memasukkan golongan A. Dan jam lembur sebanyak 1 jam. Kemudian program mengidentifikasi golongan A ini sehingga gaji pokoknya adalah 5 juta. Ini adalah gaji pokoknya 5 juta. Gaji lemburnya 1.500.000. Maksud dari pendapatan 1.500.000 ini, gaji lemburnya itu dari 30% dari gaji pokoknya. Jadi 5 juta ini 30%-nya itu yaitu 1.500.000. Sehingga total gaji karyawan yang akan didapatnya yaitu 6.500.000 dalam 1 jam lembur. Nah, kita keluar. Kita melakukan eksekusi kedua. Nah, pada eksekusi kedua kali ini saya memasukkan golongan B dan jam lemburnya itu adalah 5 jam. Nah, pada golongan B ini sesuai aturan jam lembur lebih dari atau sama dengan 5 menggunakan persentase 38%. Karena saya menggunakan 5 jam, maka gaji pokoknya tadi adalah 6.500.000. Dari 6.500.000 ini 38%-nya adalah 2.500.000
470.000 dalam 5 jam lembur. Sehingga kalau misalnya dijumlahkan total gajinya yaitu 8.970.000. Kemudian kita akan mengeksekusi ketiga kalinya. Nah, kita masukkan golongan C. Jam lembur misalnya saya akan memasukkan 0. Nah, karena tidak ada lembur, maka gaji lembur adalah 0. Ini dia. Dan hasil totalnya yaitu tetap pada gaji pokok karena dia tidak memiliki jam lembur. Nah, itu saja, minimal 3 kali eksekusi. Dan untuk eksekusi kita tambah satu lagi eksekusi sesuai dengan perintah dari if untuk gaji pokok ini. Kalau misalnya kita gunakan golongan D atau golongan yang lainnya, maka dia akan memberikan keterangan golongan tidak valid. Kita coba. Nah, kita buat dulu golongan D misalnya. Kita buat jam lembur 2 jam aja. Maka itu adalah golongannya tidak valid. Maka itu karena memang kita masih belum memasukkan golongannya di codingannya. Oke, mungkin itu saja hasil dari video saya, presentasi saya untuk tugas ujian tengah semester saya. Saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pemrograman Java dan kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita, dan kritik dan saran saya harapkan juga agar kedepannya saya bisa lebih mengembangkan diri di bagian pemrograman Java ini. Demikian saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.